Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Har atas kesediaannya. Jadi hari ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan Bu Har. Ini terkait dengan pendidikan guru penggerak. Ini terkait dengan modul yang saya pelajari, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nggih, monggo Pak Endi. Seperti Bu Indah kemarin ya. Nggih, buat sedia nggih. Monggo. Nanti Siap. bercerita dari luar, kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan bersama menjadi kepala sekolah. Monggo Pak Endi, semoga bisa cerita. Nggih. Baik Bu Har, ini jadi Bu Har selama menjabat kepala sekolah pasti kan ada suatu permasalahan yang pernah Bu Har alami, di mana permasalahan itu mengandung suatu dilematis Bu Har. Dilematis dalam hal arti keputusan itu nanti mengandung kebenaran lawan kebenaran. Jika ada, mungkin bisa Bu Har ceritakan apa yang pernah Bu Har alami. Ini aja Pak Endi ya, permasalahan terbaru aja ya. Inje. Karena panjenengan kebetulan ada di multimedia, Iya. di multimedia. Di multimedia kan ini lagi ada masalah juga ya, dikit, ada masalah dikit ya. Iya. Tapi ini masalah panjenengan ini, semoga panjenengan juga sudah ada solusi gitu ya. Ini Pak Endi yang kemarin anak yang mengikuti LKS. Oh iya. Lomba kompetisi siswa. Iya. Lomba kompetisi siswa itu sudah ada seleksi dari kabupaten. Kita sudah mendapatkan rekom untuk mengikuti LKS tingkat provinsi. Ya, ada 2 sekolah, salah satunya adalah kita. Itu dari anak multimedia. Kelasnya adalah kelas 12, ya kan? Kelas 12. Nah, ini yang permasalahannya, anak yang kelas 12 ini kan sudah hampir lulus. Mereka sudah mengikuti seleksi nasional SNBP berbasis prestasi. Ya, berbasis prestasi. Seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, anaknya ini yang dijagokan panjenengan itu ternyata kan kemarin tidak lolos ya. Nah, tidak lolos. Anaknya itu kayaknya jadi down dan ingin konsentrasi untuk mengikuti seleksi di perguruan tinggi untuk babak selanjutnya. Padahal pelaksanaan LKS itu ada di bulan Mei. Akhir Mei. Prosesnya untuk seleksi nanti di perguruan tinggi bulan berapa? Seleksi di perguruan tinggi itu tanggal 23 Mei. 23 Mei. Tanggal 23 Mei. Nah, tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei. Nah, itu nanti kan di akhir-akhir itu kan menjelang pengumuman ya. Betul, nah, nanti kalau ini anaknya ini tidak diterima, siapa tahu ya, kita semoga aja berdoa diterima. Tidak diterima, maka ini anak nanti kayaknya kalau melihat dari pengumuman awal tidak diterima down, itu nanti anaknya juga itu. Sehingga kita harus mencari solusi bagaimana terbaiknya untuk peserta LKS ini nanti. Dan kayaknya menurut dari pembimbingnya, kebetulan pembimbingnya siapa Pak Endi? Membimbingnya itu Bu Meta. Kemudian menurut Bu Meta itu kan ada permasalahan psikis terkait anak itu. Betul. Ya, nah itu sehingga dia mau mengundurkan diri dari peserta. Iya. Kalau itu kita kan dilema juga ya. Iya. Anak ini kita pertahankan untuk tetap ikut LKS, kita egois. Iya. Padahal anak ini sudah pikirannya sudah enggak konsen ke sana. Kemudian anak ini mau konsentrasi untuk ke masa depannya supaya bisa diterima di perguruan tinggi nantinya. Kan saya berharap ini nanti saya komunikasi dengan Bu Meta dan juga ketua program, kebetulan kan jadi ketua programnya. Programnya mau nanti ambil solusi bareng-bareng, nanti ini bisa LKS itu bisa digantikan kok peserta. Iya. Nah, kalau nanti bisa digantikan peserta dan punya
Bu Meta punya jago lagi, yang mungkin walaupun di bawahnya masih ada waktu ini untuk dilakukan pelatihan-pelatihan, dia ambil 11. Padahal sudah menghabiskan biaya banyak ya, menghabiskan biaya banyak, latihan dari Jakarta, dan dia juga sudah ini semangat awalnya, ternyata dia memiliki mental yang seperti itu, sangat disayangkan. Nah, mental ini nanti kita khawatirkan pada saat pelaksanaan juga belum pulih ya. Kita harus cari cepat, kita cari solusi. Baik Bu, jadi gini Bu, menurut saya yang saya pelajari gitu, ada 2 jenis dilema. Jadi di modul 3.1 itu teorinya memang ada 2 jenis dilema dalam suatu permasalahan. Yang pertama itu dilema etika. Dilema etika itu merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Seperti tadi gitu. Itu kebenaran dengan kebenaran ya tadi ya. Mereka juga benar mau memperjuangkan ininya, kita juga untuk bagaimana kelanjutannya untuk peserta nanti, mengatasnamakan sekolah, semuanya benar. Tidak ada egois berarti itu. Yang kedua adalah rujukan moral, Bu. Rujukan moral itu artinya adalah kebenaran lawan kesalahan. Kebenaran lawan kesalahan. Jadi menurut Bu Har itu bagaimana caranya Bu Har itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kebenaran lawan kesalahan, Pak ya. Jadi bagaimana caranya Bu Har itu bisa mengidentifikasi bahwa ini itu kebenaran lawan kebenaran atau kebenaran lawan kesalahan? Antara itu. Kita lihat aja Pak, kalau menurut saya ya ini mungkin bisa juga kita diskusi bareng-bareng. Kalau menurut saya kita lihat dari segi permasalahan awalnya. Ya, dari segi permasalahan awalnya ini bersumber dari mana, masalahnya apa, kemudian setelah itu kita cari rentetannya Pak, kita cari rentetannya permasalahannya apa itu tadi. Sumbernya dari mana? Apakah bersumber dari orang lain? Apakah bersumber dari dia? Apakah sifatnya positif atau negatif? Jadi ada identifikasi yang lebih lanjut. Awalnya bagaimana, kemudian yang terlibat itu siapa saja. Baik, Bu Har, selanjutnya bagaimana Bu Har menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah Bu Har, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu cara pengambilan keputusannya Bu Har bagaimana? Itu masih terkait dengan tadi atau lepas dari tadi? Boleh terkait dengan tadi atau kasus-kasus yang lain. Jadi secara umum aja. Cara pengambilan keputusan. Kalau dari beberapa sisi Pak ya. Dari beberapa sisi dari keputusan. Kalau yang tadi itu karena dari siswa, keputusannya juga kita melihat dari sisi kepentingan siswa itu sendiri dan kepentingan pribadi anak itu, dan juga kepentingan dari umum secara sekolah. Karena itu dari sekolah secara umum ya. Kalau bukan tidak melihat kepentingan pribadi saya, tidak melihat kepentingan pribadi Pak Endi atau mungkin Bu Meta selaku pembimbingnya, tetapi secara umumnya itu seperti apa. Tetapi kita tidak boleh mengesampingkan kepentingan pribadi siswa. Jangan sampai kita merugikan siswa, kita merugikan siswa, tapi kita mungkin di sekolah jadi apa? Unggul, menang di sini. Tapi kita mementingkan kepribadian siswa, mementingkan siswa, tapi di sekolah nanti apa namanya jatuh. Tapi sebaiknya dari dua-duanya imbang. Dari dua sisi itu kita usahakan sebaik mungkin tidak ada yang dirugikan. Kita jadi harus bisa menempatkan di posisi satu sama di posisi dua. supaya imbang ibaratnya kalau ini di sini tidak menyakitkan, di sini tidak menyakitkan, di sini insya Allah berhasil, di sini juga berhasil. Harapannya kan seperti itu ya. Cita-cita itu Mas. Baik Bu Har, bagus sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya itu langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bu Har lakukan itu apa Bu selama ini untuk menyelesaikan permasalahan? Untuk menyelesaikan permasalahan kita harus tahu penyakitnya. Kita harus tahu permasalahannya apa, akar permasalahannya apa. Kemudian kalau sudah tahu permasalahannya, kira-kira itu kita bisa komunikasi dengan siapa ya ini? Karena saya bekerjanya tim Pak ya. Saya bekerja tidak sendiri saya itu tidak pernah bekerja sendiri. Saya bekerja selalu dengan tim. Ya.
Kalau ini seperti tadi, anak itu tadi ya, permasalahannya kita tarik, kita kan sudah tahu permasalahannya seperti apa. Betul, Jadi iya. anaknya adalah down karena tidak diterima di perguruan Perguruan tinggi. tinggi melalui jalur prestasi itu Prestasi. tadi, sehingga dia sudah langsung down. Nah, dari akar permasalahan itu maka kita harus tahu prosesnya selanjutnya seperti apa ya. Kita berproses itu, kita melihat anaknya dulu, kita ajak komunikasi, anaknya diajak komunikasi, terutama di sini pembimbingnya. Kalau pembimbingnya sudah membaca ini, anak yang begini tidak bisa dipaksakan. Iya. Kita berproses di situ, ada komunikasi dengan ini. Mungkin panjang belum komunikasi dengan orang tua kalau ini, Belum, karena sudah melihat, Bu. karena sudah Iya. melihat anaknya kalau sudah Iya. seperti itu. Anaknya seperti itu, Tidak tega ya. kita koordinasi dengan intern satu komunitas mengambil sikap bagaimana. Iya. Kalau misalkan ada pengganti yang baru kita carikan, kalau memang tidak nanti bagaimana solusi Itu terbaik. jadi kita prosesnya kan siapa yang saja kita libatkan, Iya. proses itu kita melihat akar permasalahannya. Oh Ya, iya. ada kadang bisa hanya melibatkan 2 atau 3 orang, mungkin ada bisa juga melibatkan dari pihak-pihak luar. Kalau yang tadi permasalahan seperti itu kan kita sudah tahu mentalnya anak ini yang kurang bagus. Sehingga kalau untuk menuju ke babak berikutnya maka diperlukan mental di sana, karena misalnya kalau salah satunya tadi contohnya adalah LKS, mental anak itu harus kuat. Di sana sudah mungkin di sana ada pekerjaan yang harus diselesaikan 1 jam misalnya. Ada temannya setengah jam sudah selesai. Kalau mental anak seperti ini nanti akan burn. Iya. Akan burn dia. Oke. Harus cari anak yang mentalnya bagus, sehingga itu tadi kita tarik permasalahannya, kita berproses, baru kita mengambil Kesimpulan, baik. Bu Har, menurut Bu Har, hal-hal apa saja yang selama Bu Har alami itu yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Baik, dilema etika. Kita lepas dari itu aja gimana? Kita Iya. lepas dari anak. Saset. Misalnya Pak, yang dilema yang paling berat Iya. bagi saya khususnya sebagai kepala sekolah ya. Banyaknya guru GTT di sekolah ini. GTT kita usahakan GTT itu jamnya ya terpenuhi. Kita menerima GTT kalau jamnya ada 24 kan. Betul. Kemudian ada kurikulum baru. Betul. Pelaksanaan kurikulum baru itu banyak sekali jam-jam yang Dirubah. misalnya saja bahasa Inggris, kemudian olahraga. Olahraga aja kita yang banyak GTT olahraga. Karena kalau bahasa Inggris tidak ada GTT-nya. Olahraga itu jamnya per jam dulu 3 jam. 3 jam itu kelas 1, 2, 3. Sekarang itu hanya 2 jam. Dan 2 jam itu hanya kelas 1. Satu dan 2 kelas 1 ya. Hanya kelas 1. Hanya kelas 1. Guru kita ada 3 PNS. Kemudian ada GTT-nya 3. Berarti ada 6. Ada 6 kalau kemarin jamnya itu full. Karena jamnya olahraga itu ada di pagi kan, tidak mungkin jam olahraga itu di tengah hari. Ini di pagi. Kenapa kemarin itu sampai harus ada guru GTT yang banyak? Ternyata sekarang jamnya itu dibagi PNS saja sudah press. Kalau tidak ada yang waka itu sudah press, sehingga jamnya guru olahraga itu tinggal memiliki jam yang sangat minim, yang penting pegang kegiatan olahraga. Kita mengambil solusi itu. Dilema ini sangat-sangat ini sekali karena guru-guru ini adalah guru yang memang sebagai kepala keluarga yang dia yang bekerja. Kemudian jamnya tinggal segitu. Kalau ini mau kita berhentikan, padahal guru ini sudah SK provinsi. Guru ini sudah SK provinsi. Sudah SK provinsi berarti kan masa kerjanya sudah lama. Betul. PTK itu sudah masih ada COVID PTK. Nah akhirnya kita berikan solusi guru ini, kita jamnya di mata pelajaran lainnya. Mau diambil yang relevan, tak ada yang relevan Pak, olahraga, tetapi mau tidak mau harus belajar dengan untuk memenuhi jamnya seperti itu. Nah, itu dalam pengambilan keputusan, Bu, itu yang menurut jenengan
efektif yang jenengan paling anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu no? Itu tadi pengambilan jam yang awalnya dari habis jamnya ketemu, kemudian jamnya habis, misalnya tinggal 44, tinggal 4 guru 3, 12 dibagi. Karena ada 3, kalau sisa 12 jam saya bagi rata. Saya bagi rata. Kemudian ditambahkan jam pelajaran lain juga dibagi rata dengan mata pelajaran sama supaya tidak banyak beban yang harus dipelajari oleh guru yang berbeban. Jadi itu kita mempertahankan guru yang memang jamnya GTT, yang jamnya tinggal sedikit kita penuhi, ditambahkan dengan jam lain yang melimpah. Yang memang jam lain yang melimpah itu ada di pelajaran. Artinya kan harus tahu permasalahan, akar pokok permasalahannya. Kalau GTT artinya berarti harus tergantung jam, berarti harus menyiasati bagaimana jamnya bisa terpenuhi GTT dan PNS-nya. PNS tidak bisa diganggukan GTT-nya. GTT ini kalau jamnya kurang kan diberhentikan. Ini kita juga harus berpikir dengan menggunakan ya berbagai pertimbangan ya, karena sudah mengabdi lama juga. Semoga nanti GTT-nya segera berangkat Pak. Amin. Bu Har, menurut Bu Har, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama yang dilema etika tadi yang yang menjadi tantangan? Ini Pak, tantangan yang terbesar itu adalah aturan. Aturan nggak sih, sebetulnya kita itu tidak bisa aturan kan tetap ada, aturan peraturan di dalam misalnya kalau guru harus mengajar sekian jam, tapi sesuai dengan kompetensinya harusnya. Itu tantangannya itu. Tetapi sebelum kita mengambil keputusan itu, kita tetap komunikasi dengan atasan kami. Gitu. Bagaimana dengan ini yang untuk disikapi, untuk dibuat diselesaikan secara ada komunikasi. Ada komunikasi, tetap harus ada komunikasi. Dalam menyelesaikan kasus, dalam membuat suatu keputusan itu, Bu Har selalu menyelesaikan langsung atau mungkin ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Sebisa mungkin kalau ada permasalahan secepat mungkin, tidak perlu saya jadwal. Langsung dirapatkan ya. Langsung dirapatkan. Saya dan sering panjenengan juga ya. Emergensi rapat, mohon kehadirannya jam sekian gitu. Itu mendadak. Saya tidak mau menunda permasalahan, saya tidak mau menunda pekerjaan. Walaupun terjadwalnya mungkin rapat dinas itu kapan gitu, saya harus segerakan karena emergensi. Gitu numpuk permasalahan nanti lupa terus berjalan semakin besar. Bu Har, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Har dalam mengambil keputusan, khususnya dilema etika tadi? Ya, kalau komunikasi ya, saya komunikasi permasalahannya etika, permasalahannya di bagian apa, itu sangat membantu. Tim staff saya, misalnya permasalahan terkait humas, kalau dengan industri, saya komunikasi dengan humas. Ya. Kalau misalnya ada permasalahan terkait dengan siswa, di BK itu banyak, saya komunikasinya pertama dengan kesiswaan. Terkait dengan sarplas yang ada di sekolah dengan sarana prasarana. Terkait dengan pembelajaran kurikulum dan termasuk guru itu tadi dengan kurikulum. Ya itu. Jadi semuanya sesuai dengan tupoksinya saya fungsikan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah itu sesuai dengan tupoksinya untuk komunikasi dan istilahnya bukan hanya komunikasi, kolaborasi dengan saya untuk mengambil keputusan. Jika itu memang harus diputuskan bersama, tapi ada kalanya keputusan yang memang harus saya ambil. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang sudah Bu Har sampaikan dari awal sampai akhir tadi, itu pembelajaran yang mungkin bisa dipetik dari pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika itu apa? Sama ya kayaknya dengan yang lain-lain ya, beda yang kemarin sama. Pengambilan keputusan itu sebelum mengambil ke terakhir itu pasti kita tahu cari akar permasalahan. Pasti tahu.
terus kemudian kita berproses dari permasalahan itu, ada pihak-pihak proses, apakah harus saya selesaikan proses sendiri ataukah saya harus komunikasi dengan berbagai pihak, saya dengan tim. Berarti berkomunikasi penting ya? Penting sekali komunikasi itu. Jadi kalau kita memiliki permasalahan, kita pecahkan bersama-sama, itu lebih ringan. Sehingga saya pulang dapat masalah. Bisa tidurnya. Jangan sampai bawa masalah ke rumah ya. Saya ke rumah. Terutama panjenengan itu di rumah bisa banyak masalah. Sampai di rumah nanti putranya dengan istrinya nanti kena imbas. Itu tidak bisa. Permasalahan jangan sampai dibawa ke rumah. Itu baru kita mengambilkan kesimpulan. Wah, terima kasih Bu Har, ini banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapat yang mungkin selama ini saya belum mengerti dan paham bagaimana cara mengambil keputusan. Nah, ini dari apa yang bisa disampaikan Bu Har ini paling tidak saya bisa memahami tahap-tahapannya seperti apa. Yang jelas di sini saya mengambil kesimpulan bahwa yang paling penting itu adalah berkomunikasi dan berkolaborasi. Terima kasih Bu Har. Sama Pak Endi, juga bermanfaat ya, ini ilmunya bermanfaat, segera lulus dari JDP menjadi guru penggerak. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dina, Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Endi. Alhamdulillah. Bu Dina gini, ini terkait dengan, mohon maaf Bu Dina. Jadi saya minta bantuannya Bu Dina karena terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak menika ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Iya Pak. Menika terkait dengan masalah pengambilan keputusan oleh kepala sekolah yang melibatkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bu Dina sebagai kepala sekolah SD Tamanan menika saya mintai permohonan atau pendapat Bu Dina selama menjabat sebagai kepala sekolah. Nggih Bu Dina, apa Bu Dina bersedia nggih? Oke, insyaallah Pak Endi. Insyaallah nggih. Nggih Bu Dina makaten. Jadi selama Bu Dina menjabat sebagai kepala sekolah kan pasti ada permasalahan Bu Dina. Permasalahan itu mengandung nilai dilematis. Jadi mengandung nilai dilematis Bu Dina. Jika ada mungkin Bu Dina sakit menceritakan kepada saya permasalahan yang pernah dihadapi Bu Dina itu selama menjabat kepala sekolah apa? Inggih. Ngaten Pak Endi. Sedikit cerita bahwa saya di SD Negeri 1 Tamanan itu terhitung mulai 29 Mei 2020. Jadi kurun waktu sampai sekarang insya Allah sudah hampir mau 3 tahun saya ada di 1 Tamanan itu. Dan nyun sewu notabene 1 Tamanan itu dulu itu diibaratkan sekolah yang sudah mau mati Pak Endi. Jadi dari sisi input murid itu sudah semakin sedikit gitu ya, sudah semakin sedikit. Kemudian dihadapkan dengan posisi teman-teman GTT PTT yang di sana itu jumlahnya banyak okay. Sehingga antara jumlah siswa dengan GTT PTT ya tidak berimbang gitu. Terus kemudian ketika saya di sana itu Pak Endi yang pernah menjadi dilema saya itu kaitannya dengan kedisiplinan teman-teman guru baik itu dari GTT maupun tenaga PTT. Ketika awal masuk saya di sana itu untuk teman-teman PNS itu hanya berjumlah 3 orang dengan saya Pak Endi. 3 orang? Hanya 3 orang dengan saya. Yang lainnya yang mengisi kelas itu adalah teman-teman GTT. Bahkan ada yang saat itu yang saya di sana itu guru kelasnya 2, kemudian saya kepala sekolah, berarti guru kelasnya 4 yang terisi,
kemudian belum PJOK-nya juga GTT, guru agamanya juga GTT Pak Endi. Jadi ada 6 GTT sehingga sangat berdampak sekali terhadap lembaga kami. Kaitannya dengan tadi apa yang saya sampaikan Pak Endi, yaitu kedisiplinan ya. Sebetulnya dalam hal kedisiplinan ini sudah dari awal saya di sana ini saya upayakan, ini saya sampaikan pada saat pembinaan teman-teman guru, tenaga pendidik dan kependidikan di forum rapat itu sudah kami sampaikan, artinya bahwa kami kepingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kaitannya dengan input siswa pada saat PPDB, penerimaan peserta didik baru, bagaimana biar input itu berkembang atau bertambah ya dari yang sebelumnya. Kelas 1 itu awalnya hanya 7 Pak Endi, hanya 7 anak. Nah itu PR terbesar, artinya kalau kurang dari 60 pasti nanti akan di-regroup atau di-mergerkan Pak Endi. Jadi itu tantangan terbesar kami selama saya di sana sampai saat ini, dan memang tidak mudah Pak Endi untuk menjadi orang yang dituakan, yang harus nyun sewu memimpin teman-teman itu tidak mudah. Artinya dalam segi kedisiplinan, apa yang kita mau belum tentu itu bisa diterima dengan baik oleh teman-teman guru. Jadi misalkan kalau pagi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, saya menginginkan ada kegiatan 5S. 5S gitu. Salam, senyum, sapa gitu. Itu paling enggak setengah 7 pagi itu ya paling boten menerima anak-anak yang baru datang diantarkan oleh orang tuanya kan ngaten gitu. Tapi itu bisa terlaksana hanya beberapa hari saja. Artinya bahwa kalau orang Jawa bilang nyuwun sewu dos pundi nggih. Dari segi kedisiplinannya masih datnyang Pak Endi, masih datnyang katanya dos pundi nggih. Jadi ketika saya lihat, saya awasi masih belum berjalan, saya harus matur lagi di forum ketika ada rapat atau saya menyampaikan di grup WA untuk lembaga kan ngaten. Memang tantangannya memang berat Pak Endi, memang berat. Jadi kemudian kalau izin misalkan pada saat kegiatan pembelajaran, saya menyampaikan kepada teman-teman guru kalau bisa pada saat kegiatan pembelajaran jangan sampai meninggalkan siswa, karena bagaimanapun juga ketika kita seorang guru yang dibebani menjadi guru kelas ya Pak Endi sekaligus sebagai wali kelas, artinya bertanggung jawab penuh terhadap proses kegiatan pembelajaran mulai dari awal kegiatan sampai di akhir, sehingga mau tidak mau juga harus ada di dalam kelas. Kaitannya dengan izin, kalau izin kaitannya dengan ke dinas itu tidak apa-apa Pak Endi. Jadi nanti itu saya budayakan ada izin jam-jaman. Jadi saya buatkan semacam buku kecil gitu Pak Endi. Artinya apa? Kita tidak akan tahu kapan sekolah kita kedatangan munas, baik itu dari dinas maupun dari BKD. Artinya kalau kita mempersiapkan diri dengan izin jam-jaman, keluar jam berapa sampai jam berapa, kepentingannya seperti apa, nah itu kami siasati dari awal seperti itu. Kersanipun lembaga itu ada tata tertibnya juga Pak Endi, artinya tidak cul-culan. Begitupun juga pada saat kegiatan istirahat, pada saat jam istirahat Pak Endi. Kebetulan kalau di lembaga kami pada saat jam normal sebelum puasa itu mulai ya jam 07.00 tepat itu sudah waktu kegiatan pembelajaran, kemudian selesainya pukul 12.20 Pak Endi, itu anak-anak pulang ngaten nggih. Jadi jeda waktu 12.20 sampai dengan pukul 14 untuk teman-teman guru yang utamanya PNS ceklok itu kan ada jeda waktu. Jadi biar mereka juga tetap ada aturan di jeda waktu tersebut, buatan kok nyuwun sewu keluyuran ke pasar, kemudian keluar kemana yang tidak ada jelundrung arahnya. Artinya kita selama kurun waktu itu masih masuk dalam jam kerja kedinasan kita. Jadi itu tetap mereka untuk izin juga ada izin jam-jaman. Kalau saya monggo yang mau izin ya memberikan kebebasan, namanya kepentingan orang itu juga macam-macam nggih Pak Endi, tapi ya tetap itu tadi
dengan mempertimbangkan banyak hal, kita tidak akan tahu nanti tamunya dari mana yang akan rawuh ke sekolah, sehingga saya membuatkan semacam itu. Ngaten Pak Endi. Bu Dina, kalau menurut penjelasannya Bu Dina ini saya tangkap ada beberapa dilematis Bu Dina. Jadi yang pertama mungkin karena siswanya yang sedikit tapi jumlah guru yang banyak itu kan juga dilematis, dalam arti gurunya kan tidak seimbang dengan jumlah muridnya. Yang pertama, yang kedua itu kedisiplinan yang diutarakan oleh Bu Dina tadi. Jadi apa istilah bahasa Jawanya doknyeng tadi ya Bu Dina. Jadi kita sudah memberikan arahan, Bu Dina sudah memberikan arahan atau apa namanya, enggak bosan-bosan lah terus memberikan itu. Nah, tapi juga gurunya atau PTT mungkin yang masih apa ya kurang gitu ya gitu. Baik Bu Dina, jadi gini Bu Dina, yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini, terutama pada modul 3.1 itu permasalahan dilema itu ada dua. Jadi yang pertama itu dilema etika. Dilema etika itu merupakan dilema kebenaran lah. Jadi di mana dua-duanya ini kita susah untuk mengalahkan yang mana karena memang sama-sama benar. Yang kedua ini adalah bujukan moral. Bujukan moral ini merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, artinya kalau misalkan sebenarnya kita tahu yang kita ambil nanti, keputusan kita ambil nanti itu salah sebenarnya, melanggar kode etik misalkan. Tapi ini untuk kebaikan bersama, itu bisa disebut dengan bujukan moral. Nah, menurut Bu Dina, cara mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bu Dina alami itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana cara mengidentifikasi? Kita lihat dulu, kalau menurut saya kita lihat dulu dari akar permasalahannya dulu Pak Endi. Jadi akar permasalahannya itu dari mana dulu, sehingga kita bisa ini yang dilematis, ini yang dilema moral di situ. Jadi biar kita tidak salah arah, kemudian kita nanti ketika memberikan solusi, memberikan pemecahan terhadap masalah tersebut jelas ngaten Pak Endi. Kalau menurut saya seperti itu. Baik. Ya, Bu Dina, bagus sekali Bu Dina sudah bisa mengidentifikasi menikah dari penjelasannya sangat jelas. Kemudian Bu Dina, pada saat Bu Dina itu menjalankan suatu keputusan di sekolahan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, dilema etika. Nah, atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bu Dina cara menjalankan atau cara pengambilan keputusannya itu bagaimana? Ngaten Pak Endi, nyuwun sewu, ini dari segi keberadaan atau etika ngaten. Saya di sekolah masih memiliki teman-teman guru yang senior. Artinya apa? Dari segi kaitannya dengan keputusan, artinya tidak saya ambil sendiri, artinya saya lewat forum, tapi saya tidak meninggalkan saran masukan dari Bapak Ibu yang senior. Kebetulan di lembaga kami itu ada 2 orang Pak Endi yang tergolong senior, nyuwun sewu, artinya senior bukan kok dari segi umur, saya tidak melihat dari situ, artinya memang beliau itu mampu, cakep dalam segala hal gitu ya. Saya selalu meminta pertimbangan, meminta saran masukan kaitannya dengan langkah apa yang nanti saya ambil. Artinya saya tidak kok memiliki keputusan, saya tetap memiliki keputusan, cuman saya meminta saran masukan apakah yang saya lakukan ini nanti sudah betul atau belum. Artinya saya tidak bisa ego, tidak mementingkan ego saya sendiri, artinya demi kebaikan lembaga yang ada di satu tamanan. Ngaten Pak Endi. Berarti kalau saya ambil kesimpulan di sini, Bu Dina menerapkan komunikasi, betul, gitu. Adanya komunikasi yang efektif dengan warga sekolah. Betul. Gitu. Baik Bu Dina, adakah Bu Dina langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan selama ini untuk menjalankan pengambilan keputusan itu langkah-langkahnya?
Insya Allah yang pertama Pak Endi yang saya lakukan itu pasti kita diskusi dengan komite. Kalau di sekolah itu ada komite Pak Endi yang saya betul-betul membantu langkah kami yang ada di lembaga. Kemudian yang kedua, ketika mengambil keputusan, teman-teman saya rapatkan garisan dalam forum diskusi, forum rapat untuk koordinasi musyawarah gitu ya, langkah yang terbaik yang harus kita lakukan seperti apa ngaten nggih. Kemudian yang ketiga, tidak lupa saya juga sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang saya dalam hal ini saya ambil, artinya betul-betul yang saya lihat, saya amati tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap lembaga kami, Pak Endi. Artinya beliau sudah mewakili dari masyarakat seperti itu, dalam rangka kembali lagi Pak Endi membantu kami yang ada di lembaga. Diundang ke sekolah. Saya undang di sekolah, ngaten menika. Kemudian saya ajak ngobrol Pak Endi dari tokoh masyarakat bagaimana kalau lembaga kami seperti itu, biar ada evaluasi dari segi masyarakat juga. Kemudian kembali lagi Pak Endi untuk forum diskusi tadi di dalam forum rapat tadi, teman-teman saya berikan kebebasan untuk berpendapat, berargumen. Saya tidak mau selepas forum selesai kemudian ada nyusun, kalau orang bahasa bilang berundel di belakang, itu yang saya tidak mau. Artinya kalau seperti itu saya sudah off the record Pak Endi, sudah tidak mau menanggapi hal-hal yang semacam itu, karena di forum ketika itu sudah saya buka forum diskusi, mereka tidak mau menyampaikan. Atau mungkin kadang sungkan lah. Kalau seperti itu biasanya Pak Endi, saya melibatkan teman-teman yang senior tadi, suara-suara yang masih berundel di belakang tadi apa, ngaten biasanya itu nyampe ke saya, ngaten Bu karepe tadi seperti ini. Cuman saya menyayangkan kenapa pada saat forum itu tidak disampaikan dengan baik itu loh Pak Endi. Dan ini sering terjadi, insya Allah di lembaga manapun insya Allah seperti itu. Cuman kembali lagi, saya tidak kurang-kurang untuk menyampaikan ke teman-teman pada saat forum rapat, dan saya selalu ngabsen Pak Endi. Biasanya saya absen, yo kelas 1 monggo untuk berpendapat, kelas 2 monggo saya panggil diam, kelas 3 monggo, sampai kelas 6 sampai guru mapel ngaten biasanya. Tapi nggih ngaten menika biasanya di belakang baru grundel ngaten Pak Endi. Baik, Bu Dina, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dina anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif satu Pak Endi, ketika saya menjadi kepala sekolah, saya memiliki atasan saya memiliki pengawas binaan. Artinya ketika ada hal-hal yang terjadi di sekolah, saya bisa tanya atau sharing dengan beliau. Saya meminta petunjuk, bimbingan, arahan dari beliau bagaimana saya harus melangkah ketika ada permasalahan-permasalahan yang insya Allah saya tidak bisa menyelesaikannya, tapi senyampang itu kami yang ada di lembaga dengan teman-teman masih bisa menyelesaikan, insya Allah kami menyelesaikan dengan komite, bersama dengan komite. Tapi kalau masalahnya kok semakin melebar, pasti saya akan curhatnya ke pengawas Pak Endi, pengawas binaan. Artinya kan di lembaga kami itu di tingkat kecamatan itu ada beberapa pengawas yang membawahi sekolah binaan yang ngaten. Jadi tempat curhat kami di pengawas Pak Endi ngaten. Jadi artinya harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan atasan gitu. Jadi selain dengan senior atau dengan rekan sejawat yang lain, tapi juga berkonsultasinya dengan Jadi memang sangat diperlukan adanya kerjasama, koordinasi, kolaborasi, itu sangat penting, kuncinya di sana Pak Endi. Baik, jadi selama ini yang merupakan tantangan bagi Bu Dina dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika itu apa? Tantangannya nyuwun sewu, yang saya mau belum tentu apa yang teman-teman mau ngaten. Artinya apa Pak Endi? Itu tantangan terberat. Jadi ketika kita menyampaikan ini loh keputusannya gitu,
keputusannya ngaten kadang belum bisa sejalan ngaten Pak Endi. Jadi kembali lagi tetap kita cari akar permasalahan, kemudian kita sampaikan lagi ke teman-teman ini solusinya seperti apa yang terbaik, bukan kok yang terbaik versi A B C, artinya yang terbaik demi kemajuan lembaga kita seperti apa. Kita mengatasnamakan sekarang lembaga, bukan kebaikan pribadi personal, ngaten Pak Endi. Jadi memang susah Pak Endi. Nyun sewu, ketika kita dihadapkan dengan karakter teman-teman guru yang beraneka ragam dan mengharapkan seperti yang saya mau, itu yang susah ngaten Pak Endi. Baik, Bu Dina, dalam menyelesaikan kasus pasti ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini ada tidak jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus atau mungkin langsung diselesaikan di tempat? Ngaten Pak Endi. Jadi saya itu orangnya tidak mau menunda-nunda. Saya karena semakin kita menunda pasti nanti ada hal lain yang di belakang itu, ngaten Pak Endi. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin kalau ada problem atau permasalahan seperti itu langsung kita sampaikan. Yang pertama Pak Endi, pasti saya panggil yang bersangkutan hanya dengan saya. Ya kita ngobrol baik-baik, ngaten Pak Endi, kita ngobrol baik-baik. Nanti maunya seperti apa? Ya dari hati ke hati, ngaten Pak Endi. Bukan kok nyun sewu saya sifatnya memarahi atau bagaimana, buatan. Maunya itu sebenarnya seperti apa? Itu yang langkah yang pertama yang saya ambil. Yang kedua, nanti pasti kembali lagi saya akan mengundang teman-teman lagi dalam forum rapat. Artinya permasalahan yang muncul itu akan saya bawa di forum. Jadi sebagai evaluasi untuk teman-teman yang lain juga, ngaten. Jadi biar ndak merasa aku iki sing kena, ngaten. Jadi ibarat orang kesempret, ngaten nggih, kalau itu sing kleru aku dhewe, ngaten. Artinya itu juga memberikan pembinaan juga kepada teman-teman yang lain, tenaga pendidik dan kependidikan, GTT dan PTT. Ngaten nggih. Ini adakah faktor yang selama ini untuk membantu Bu Dina dalam pengambilan keputusan, terutama ada kasus dilema etika? Enten yang faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Bu Dina? Yang mempermudah teman-teman senior tadi Pak Endi. Kebetulan teman senior tadi putri 1, kakung 1, ngaten Pak Endi. Jadi ada 2 orang ini yang sangat-sangat membantu saya ketika di lembaga mengenai baik buruknya lembaga kami. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu Dina. Jadi dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bu Dina, pembelajaran apa yang dapat Bu Dina petik dari pengalaman Bu Dina saat mengambil keputusan, terutama terkait dengan keputusan dilema etika? Artinya begini Pak Endi, ketika ada problem permasalahan, kita sebagai kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan seorang diri. Artinya kita perlu kerjasama, kita perlu koordinasi, kita perlu kolaborasi dengan baik itu teman sejawat, guru senior maupun semua orang yang ada di lembaga tersebut. Jadi kembali lagi, bagaimana baik buruknya lembaga ini kita omongkan bersama-sama, kita duduk bersama untuk mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik. Ngaten Pak Endi. Alhamdulillah Bu Dina, sangat banyak sekali nilai-nilai dan pengalaman yang Bu Dina share ini sangat bermanfaat bagi saya. Insya Allah. Terkait dengan dilema etika, bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian tahap-tahapannya seperti apa. Tapi intinya di sini kalau saya bisa ambil, ternyata yang pertama itu mengidentifikasi awal itu harus jelas akar permasalahannya. Kemudian untuk menyelesaikannya harus mengutamakan komunikasi. Entah itu komunikasi dengan guru senior atau berkoordinasi dengan atasan, pengawas maupun terima kasih sekali atas pelajaran dan pengalamannya sudah di-share kepada saya.
Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi semua. Amin, amin. Nggih, dumawa sami-sami. Semoga Pak Endi ke depannya dalam mengikuti kegiatan ini juga senantiasa dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Nggih, Pak.